Mengawali pertemuan kita siang hari ini dengan membahas materi sistem gerak manusia. Mari kita lanjutkan di sistem gerak kita. Kemarin kan kita sudah di bagian pertama tentang rangka. Kita akan melanjutkan sistem gerak kita yang kedua, yaitu otot dan sendi. Nah, kemarin kita sudah bicara yang namanya rangka, ya. Bahwa rangka itu sebagai alat gerak pasif. Nah, ketika tulang, dulu kita bicara ada 106 tulang, bahwa tulang itu akan sambung. Untuk bisa bergerak, tulang itu harus disambung satu dengan yang lain. Nah, tempat sambungan tulang, ya, ketika dua tulang itu menyambung, itu yang kita sebut sebagai apa? Sendi. Ya, betul, sebagai sendi. Atau kita namakan dengan apa? Artikulasi. Sendi dalam tubuh kita ketika tulang itu bergabung, ketika dua tulang menyambung, itu sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah sendi mati atau disebut sinartrosis. Sendi mati itu sendi yang ketika dua tulang bergabung, dia tidak bisa bergerak sama sekali, sehingga tidak mungkin dilipat pun digeser, tidak bisa. Nah, di mana sendi mati bisa kita temukan? Itu di mana? Di tulang tengkorak. Nah, yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku atau amfiartrosis. Masih memungkinkan untuk bergerak, tetapi pergerakannya hanya sedikit. Ya, dia bisa bergerak tapi sedikit sekali. Contohnya adalah sambungan di tulang belakang. Itu bisa bergerak, tetapi hanya terbatas. Kemudian sendi gerak, ini adalah diartrosis. Ketika dua tulang itu menyambung, dia bisa bergerak. Gerakannya leluasa. Nah, karena ini bisa bergerak, tergantung sifat geraknya. Maka kemudian sendi gerak dibagi lagi. Sendi gerak dibagi menjadi beberapa. Pertama, sendi engsel. Sendi engsel itu memungkinkan pergerakan seperti engsel pintu, hanya satu arah. Contohnya di mana? Ya, betul. Di siku dengan di lutut, sehingga hanya memungkinkan gerakan begini, ya. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru itu seperti peluru, bisa ditembakkan kemana-mana. Maka sendi peluru adalah sendi yang bergerak ke segala arah. Ya. Mau ke atas, ke bawah, diputar, bisa. Di mana sendi peluru? Di sambungan di gelang bahu dengan lengan atas. Itu membentuk sendi peluru. Kemudian berikutnya sendi peluru yang lain itu di gelang panggul. Ya, ketika panggul menyambung dengan paha. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana itu bergeraknya seperti tapal kuda, seperti orang naik kuda, dua arah. Ya. Di mana di sambungan antara ruas jari, ibu jari dengan telapak tangan, itu membentuk sendi pelana. Kemudian sendi putar, itu memungkinkan untuk kita berputar, misalkan sambungan di mana? Di antara tulang tengkorak dengan nyambung di tulang leher pertama, membuat kepala kita bisa kita putar. Lalu sendi geser, itu memungkinkan gerakan pergeseran sedikit, ya. Sekarang kita masuk yang berikutnya adalah otot. Ya. Otot ini sebagai alat gerak aktif, ya. Karena beberapa otot itu menempel pada rangka, sehingga kenapa rangka disebut pasif? Karena otot menempel pada rangka, sehingga ketika otot bergerak, rangka jadi ikut-ikutan. Maka disebut alat gerak pasif rangkanya, sedangkan ototnya alat gerak aktif. Nah, otot kita dibagi menjadi tiga. Ya, yang pertama adalah otot polos, lalu otot lurik, kemudian otot jantung. Nah, apa bedanya? Mari kita pelajari. Otot polos dilihat dari bentuknya, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos itu memiliki bentuk gelendong, di tengahnya menggembul, di ujungnya meruncing, dan memiliki satu inti, satu nukleus terletak di bagian tengah.
Kemudian otot polos bekerjanya itu lambat. Dia bekerja lambat, ritmenya teratur, tidak cepat lelah. Ya, tidak cepat lelah dan di luar kesadaran pusat kesadaran kita, di luar pusat kesadaran kita. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya saya beri contoh. Otot polos itu tersusun pada organ dalam, menyusun dinding organ dalam. Contohnya begini. Misalkan paru-paru itu dindingnya tersusun dari otot polos, ginjal otot polos. Nah, paru-paru, ginjal, lambung itu bekerja kan iramanya teratur. Dia iramanya teratur, paru-paru mengembang mengempis juga teratur. Apakah cepat lelah? Tidak. Nanti kalau paru-parunya lelah, bilang lelah bagaimana? Oh, saya lelah. Lah, tidak bisa. Jadi otot polos itu tidak gampang lelah. Lambat, ritmenya teratur dan tidak cepat lelah. Sedangkan otot lurik ini ya, otot lurik itu ciri khasnya berbentuk apa? Berbentuk Saya ulangi. Otot lurik ciri khasnya berbentuk tabung atau silindris. Tabung atau silindris. Ya. Terdapat garis gelap dan garis terang sehingga kenapa disebut lurik. Kadang disebut seran lintang ya, karena itu ciri khas tampilannya. Kemudian intinya banyak. Kalau otot lurik intinya banyak. Letaknya tidak di tengah. Kalau otot polos kan di tengah. Otot lurik letaknya di tepi. Banyak di tepi. Kemudian otot lurik letaknya di mana? Menempel pada rangka. Maka sering disebut otot rangka karena menempel pada rangka. Nah, karena dia menempel pada rangka, dia bekerjanya juga disadari oleh otak. Karena bekerja disadari oleh otak, sehingga bisa diatur kecepatannya dan kelambatannya. Iramanya tidak teratur. Kita bisa cepat, bisa lambat, seperti kita berlari. Mau lari cepat, oke. Mau jalan lelah, ya. Maka sering gampang lelah kalau otot lurik. Sering lelah, gampang lelah. Sehingga ketika lelah, dia harus beristirahat. Itu ciri khas otot lurik. Jadi kalau kita tidur, otot lurik ikut istirahat karena memang dia bekerja secara kesadaran, disadari oleh pusat kesadaran kita. Ya. Kemudian kita masuk ke otot jantung. Otot jantung itu bentuknya mirip otot lurik, ya, punya garis gelap, garis terang. Tetapi bekerjanya seperti otot polos. Cuma yang membedakan dengan otot lurik apa? Bentuknya hampir sama. Kalau otot lurik berbentuk tabung tidak bercabang, kalau otot jantung berbentuk tabung tetapi bercabang. Itu yang membedakan. Maka otot jantung disebut sebagai otot istimewa. Tidak bisa dimasukkan otot lurik saja dan tidak bisa dimasukkan otot polos saja. Paham, anak-anak? Untuk berikutnya cara kerja otot. Cara kerja otot itu dibagi dua, berkontraksi dan berelaksasi. Berkontraksi, ketika otot berkontraksi dia memendek, mengembung dan memendek. Kemudian kalau dia relaksasi, maka dia akan mengendur dan menjadi lebih panjang. Itu artinya dia sedang beristirahat. Nah, cara kerja otot dibagi menjadi dua, secara antagonis dan secara sinergis. Secara antagonis itu berarti dia bekerja berlawanan. Ketika dua otot bekerja berlawanan kita sebut sebagai antagonis. Contohnya di mana? Contohnya adalah otot triceps dan otot biceps. Kalau biceps bekerja, maka triceps istirahat. Maka lengan ini menjadi terangkat. Kalau triceps bekerja, maka biceps yang istirahat. Kemudian kalau otot sinergis, kedua otot itu bekerja sama melakukan gerakan. Oke? Sudah jelas?